Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Tristanti, NIM 2024101078 dan teman saya Juliantoro NIM 20241051. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat berbasis konsul dengan menggunakan bahasa Python yang berjudul aplikasi elektronik arsip perpustakaan. Seperti yang kita temui, banyak perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah, masih mendata buku dan meminjaman secara manual, yang dimana biasanya terjadi kekeliruan karena banyaknya data yang masuk. Karena permasalahan tersebut, kami membuat aplikasi arsip elektronik perpustakaan. Transaksi atau kegiatan dalam mendata di perpustakaan pastinya membutuhkan untuk dapat membaca data, menambahkan data, dan pendataan buku yang baru masuk atau buku yang dipinjam oleh siswa. Maka dari itu, dalam aplikasi e-arsip perpustakaan kami membuat beberapa fitur, antara lain fitur login, fitur daftar, fitur daftar buku, fitur tambah buku, fitur tarik buku, fitur daftar peminjam buku, fitur pinjam buku, dan fitur pengembalian buku. Untuk lebih jelasnya, demo aplikasi e-arsip perpustakaan berbasis konsul menggunakan bahasa Python adalah sebagai berikut. Pertama merupakan tampilan awal dari e-arsip perpustakaan, yaitu ada dua menu. Yang pertama menu masuk dan yang kedua adalah buat akun. Agar kita dapat masuk ke e-arsip perpustakaan, kita harus membuat akun terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik nomor 2. Kemudian akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu buat akun, di mana kita dapat memasukkan username dengan menggunakan string maupun float maupun angka maupun karakter juga. Misal kita buat nama akun. Kemudian password juga berupa huruf, angka maupun karakter. Kita buat 1, 2, 3, 4. Setelah berhasil mendaftar, akan ada tulisan tekan enter untuk kembali ke halaman login. Kita tekan enter. Kemudian kita akan kembali ke halaman awal lagi. Kemudian ketika kita ingin masuk ke e-arsip perpustakaan, maka kita harus pilih nomor 1. Kemudian akan ada tampilan silakan masuk ke akun Anda. Kita masuk dengan akun yang tadi yang telah daftar. Kita masukkan username admin dan masukkan password 1, 2, 3. Jika berhasil, maka akan menuju ke menu e-arsip perpustakaan. Dan jika terjadi error username atau password, maka akan muncul sebagai berikut. Username atau password salah, maka kita akan ditujukan kembali ke menu awal lagi. Kemudian di menu e-arsip perpustakaan ada 7 menu, yaitu yang pertama daftar buku, tambahkan buku, cari buku, daftar pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar. Kita ingin mencoba yang pertama, yaitu daftar buku. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Daftar buku, ada nomor, ada bentuk buku, tanggal masuk buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan tahun terbit. Lalu ini tekan enter kembali. Kita tekan enter kembali ke menu e-arsip perpustakaan. Jika kita ingin menambahkan buku, masukkan inputan nomor 2. Akan ada tampilan tambah buku, yaitu masukkan kode buku, misal 003. Kemudian judul buku, misal Rindu. Kemudian penerbit buku, Republika. Kemudian nama pengarang, Ferry. Kemudian jumlah halaman ada 504 halaman dan tahun terbit 2014. Kita tekan enter.
Lalu jika buku berhasil ditambahkan, maka akan muncul buku berhasil ditambahkan. Lalu tekan enter untuk kembali. Kita tekan enter. Maka akan kembali ke menu e-arsip perpustakaan. Berhasil ditambahkan atau tidak, kita tekan nomor 1. Di sini buku berhasil ditambahkan, yaitu nomor 3, kode buku 013, tanggal masuk hari ini 28/12/2020, judul buku Rindu, pengarang dari Lil, penerbit Republika, jumlah halaman 540 halaman, dan tahun terbit 2014. Kita tekan enter untuk kembali. Kemudian terdapat juga menu cari buku. Kita tentukan nomor 3, enter. Masukkan judul buku yang ada di daftar tersebut. Misal kita masukkan Rindu. Maka akan muncul kode buku, tanggal masuk, judul buku, pengarang, penerbit, dan jumlah halaman dan tahun terbit. Maka kita akan tekan enter untuk kembali. Dan jika buku tidak ada, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Misal kita bilang, maka akan muncul buku daftar buku tidak ada. Maka dari itu buku tidak ada di buku CSV. Kemudian kita tekan enter untuk kembali ke menu awal lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur yang keempat, yaitu daftar pinjam buku, di mana fitur ini menampilkan nama-nama orang yang sudah meminjam buku dan datanya akan tersimpan dalam daftar pinjam buku. Jika kita ingin melihat daftar pinjam buku, maka kita bisa menginputkan nomor 4. Nah, di sini contohnya ada Dani dan Tasya yang sudah pernah melakukan pinjaman buku. Lalu Dani dengan nomor ID peminjam 003, kode buku 003, judul buku Komet, tanggal dipinjam yaitu tanggal 24 bulan 12 2020 dan belum dikembalikan. Kemudian ada Tasya dengan ID peminjam 004, kode buku 001, judul buku Rindu, tanggal pinjam 28 bulan 12 2020 dan sudah dikembalikan pada tanggal yang sama. Kemudian jika kita tekan enter, maka akan kembali ke menu e-arsip perpustakaan. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu pinjam buku. Kita bisa menginputkan angka 5 untuk menikmati layanan fitur pinjam buku. Nah, di sini kita harus memasukkan nama kita apabila kita ingin meminjam buku. Misalkan kita input nama Kinanti. Lalu kita memasukkan ID peminjam. Lalu kode buku yang dipinjam. Judul buku, misalnya Rindu. Nah, maka di sini akan ditampilkan tanggal peminjaman buku. Lalu kita kembali ke menu lagi, dan di daftar peminjam buku pastinya datanya juga bertambah. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada nama Kinanti dan datanya pun juga bertambah. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu fitur kembalikan buku. Kita bisa menginputkan angka 6. Kita memasukkan ID peminjam. Misalnya 005, yaitu ID peminjam Kinanti tadi. Nah, di sini lalu ditampilkan data dari orang yang meminjam buku tersebut, dan lalu ditambahkan lagi data mengembalikan buku. Kemudian setelah kembalikan buku, maka data di daftar pinjam buku juga akan berubah. Nah, di sini tanggal pengembalian yang sebelumnya belum dikembalikan, maka berubah menjadi tanggal 28 bulan 12 tahun 2020. Kemudian, untuk yang terakhir yaitu kita untuk keluar dari aplikasi dengan menginputkan nomor 0.
Setelah kita tekan Enter, maka kita akan kembali ke tampilan awal aplikasi e-arsip perpustakaan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.